Lepas dari benar tidaknya ramalan-ramalan Prabu Jayabaya tersebut, ternyata ada sisi-sisi menarik dari bait-bait ramalan Prabu Jayabaya tersebut, yaitu adanya unsur pengaruh ajaran Islam, yang mana hal ini membuktikan bahwa Islam telah datang dan berhasil mempengaruhi raja di Pulau Jawa sebelum era Wali Songo. Sumber ramalan Prabu Jayabaya yang beredar di masyarakat tidak hanya satu, juga tidak langsung dari sumber primernya, yakni Prabu Jayabaya sendiri. Maksudnya belum ada bukti yang menguatkan bahwa ramalan tersebut ditulis sendiri oleh Prabu Jayabaya. Para peneliti pun sepakat bahwa sumber terkuat ramalan ini adalah Kitab Asrar atau Musara, karya dari Sunan Giri Prapan atau Sunan Giri ketiga, yang dikumpulkannya pada tahun 1540 Saka atau 1028 Hijriah atau 1618 Masehi. Kitab Asrar digubah dan dibentuk lagi dengan metode dan pola yang lain, yakni dengan jalan mengambil pokok permulaan cerita Raja Jayabaya dari Kediri, sebuah nama yang diketahui dari Kakawin Baratayuda, yang ditulis oleh Empu Sada pada tahun 1079 Saka atau 1157 Masehi atas titah Prabu Sri Jayabaya di Daha Kediri. Adalah seorang pujangga, yakni Pangeran Wicil dari Kadilangu, disebut juga Pangeran Kadilangu II, yang kemudian setelah mendapat patokan data lalu menuliskan kembali dalam bentuk kubahan Jangka Jayabaya dengan memadukan antara sumber serat Baratayuda dan Kitab Asrar serta gambaran pertumbuhan negara-negara yang ditulis sebelumnya berupa babat. Menurut masyarakat Jawa, kenapa kemudian ia disebut jangka? Karena naskah tersebut tidak sekedar ramalan, atau yang kemungkinan bisa meleset, tetapi lebih dari itu. Jangka Jayabaya adalah urutan kejadian yang sudah diketahui, apakah memang dari suatu kajian ilmiah atau hanya kebetulan belaka diakui atau tidak. Urutan peristiwa zaman-zaman yang dicangkakan tersebut setelah ditafsirkan sedemikian rupa akhirnya menjadi sesuai dengan sejarah, bahkan sampai dengan saat ini, padahal ia ditulis jauh sebelum sejarah berlangsung. Maka banyak yang berasumsi bahwa jangka ini pasti mempunyai landasan ilahiyah, bisa jadi Al-Quran maupun hadis sahih, atau setidaknya ada seorang waliullah kasar yang mengajarkannya. Oleh karenanya, pada orean selanjutnya, kita tidak menggunakan kata ramalan, tetapi jangka. Di awal-awal kisah Jangka Jayabaya, diceritakan tentang kehebatan Prabu Jayabaya, sang penakluk yang tampan dan gagah. Lalu sampai pada kisah tentang kedatangan tamu, yakni seorang muslim dari negeri Rum, yang akhirnya menjadi guru Prabu Jayabaya. Berikut kisahnya. Maksiat Gopo Anengji, Lengkung suku Engkang Romo, Sang Prabu Jayabayan, Duksamono Cinarito, Pan Arso Katamian, Rojo Pandito saking Rum Namu, Sultan Maulana, Ngali Syamsuddin, Kang Name dan seterusnya sampai di Lajeng Anggur Sayekti Sanga Prabu Joyoboyo, Mering Sang Prabu Rojo Panditani, Resan Kitab Musara, Mestu Numplak Satoyo, Lan Angek, Wawanginipun Yen Kantung, Anitis Pintigo, kurang lebih seperti itu. Dan, kalau diterjemahkan secara bebas, kurang lebih seperti berikut. Hal tersebut menggembirakan hati Sang Prabu Jayabaya. Waktu itu diceritakan, Sang Prabu akan kedatangan tamu seorang Raja Pandita dari Rom bernama Sultan Maulana, lengkapnya bernama Ngali Syamsuddin, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian Sang Prabu Jayabaya berguru kepada sang pendeta. Rasa kitab Musara sudah dipahaminya semua, dan diingat pesannya bahwa tinggal 3 kali dia menitis. Kurang lebih seperti itu kalau diterjemahkan. Lalu siapakah Ali Syamsuddin yang dimaksud? Belum ada yang bisa memberikan keterangan dengan jelas siapa sebenarnya tokoh ini. Kita serahkan saja PR ini kepada ahli sejarah untuk menelitinya. Yang jelas selanjutnya, Sang Maulana memberi sebuah ajaran atau paham sebagai berikut. Benjing Pinernagen, Nenggi Sang Prabu Jayabaya.
ing tembeono Maulana Pancucur Rasul. Jaten alung ngomring tanah Jowo. Gowo ijas puniko, kinario duung puniko dadipunden bekel Jowo. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau diterjemahkan secara bebas, kurang lebih esok harinya dijelaskan kepada Sang Prabu Jayabaya bahwa di dalam tongkat sang guru pendeta yang ditinggalkan di Ka'bah, seorang imam akan menggunakannya untuk berkhotbah. Senjata atau pusaka yang diberi nama Udoroti kelak di kemudian hari. Ada seorang Maulana yang sejatinya adalah cucu Rasul pergi ke tanah Jawa membawa senjata atau pusaka itu. Dengannya dia akan jadi penguasa atau pengayom punden Jawa, kurang lebih seperti itu. Ada sebuah kata yang tidak ditemukan arti dan terjemahannya dalam bahasa Jawa Indonesia, yaitu Utroti. Apakah itu? Setelah mencarinya dari sumber-sumber yang ada, tetapi selalu saja tetap ditulis sebagaimana aslinya, tidak diterjemahkan, maka tak ada salahnya jika kita kira-kira saja. Misal menggunakan ilmu utak-utik aduk, apa makna Utroti yang dimaksud oleh Sang Maulana? Dari sisi bunyi ucapan, Utroti lebih mendekati pada kata Itroti. Coba baca dan rasakan, dan konteks cerita sepertinya juga sangat berkaitan, sebab yang dimaksud Itroti di sumber-sumber hadis terpercaya artinya adalah keturunanku atau anak cucu Rasul. Sebagaimana diberitakan oleh sang guru pendeta pada rangkaian kalimat berikutnya, kelak di kemudian hari, ada seorang Maulana yang sejatinya adalah cucu Rasul. Coba simak hadis berikut dalam Kitab Makrifat wal Tariyah karya Yakub bin Sufyan Al-Fasawi ke-1 di 536. Disebutkan hadis syako lain dengan sanad yang sahih. Telah menceritakan kepada kami Yahya yang berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hasan bin Ubaidillah dari Abi Doha dan Zaid bin Arham yang berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan sesat, yaitu kitab Allah Azza wa Jalla dan iroti ahlul baitku. Keduanya tidak akan berpisah hingga kembali kepadaku di Al-Haud. Di awal jangka ini saja, sudah mulai terlihat adanya pengaruh ajaran Islam, yakni konsep itroti, keturunan Rasul atau ahlul bait. Kemudian di bagian selanjutnya, diuraikan kejadian seputar masa-masa pergantian raja-raja Jawa dari zaman Underpati atau Kalawisesa atau Pajajaran sampai zaman Kalabendu atau Pajang Mataram modern, yang oleh sebagian masyarakat Jawa ditafsirkan sebagai zaman kita saat ini. Setiap zaman mempunyai lamban atau tanda-tandanya, misalnya zaman Kalapendu yang dilambangkan dengan Tankober Pasariro, Sinjang Kementan Tinoler, artinya tidak sempat mengurusi badan, direpotkan dengan kemben atau pakaian sebagai penutup bagian tubuh yang membuat malu yang tidak kunjung selesai. Ada yang menafsirkannya bermakna tidak sempat mengurusi negara dan rakyat karena direpotkan dengan berbagai usaha untuk menutupi kekurangannya atau yang mengusik. Ceritanya ini menunjukkan kepada sosok pemimpin di zaman tersebut. Mungkin Anda bisa menafsirkan sendiri siapa yang dimaksud. Yang menarik bagi kita adalah di bagian akhir jangka ini, sebab bisa dijadikan sebagai penawar kesedihan dan memberi harapan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ibarat alur cerita jangka Jayabaya ini berakhir secara happy ending, sebab zaman terakhir sebelum kiamat adalah zaman penuh kebaikan dan keadilan atau Kolosubo, di mana datangnya zaman itu adalah setelah berakhirnya zaman Kalapendu. Sudah dikatkah zaman itu? Apakah saat ini memang sudah memasuki zaman Kalabendu? Berikut rangkaian bait dari Jangka Jayabaya yang akan menggambarkan saat terjadi Kalabendu. Tidak ditafsirkan semuanya secara mendetail, hanya diterjemahkan. Karena ini bukan ayat-ayat kitab suci, Anda juga bisa menafsirkannya sendiri dengan persepsi masing-masing. Apakah ada kesesuaiannya dengan zaman kita saat ini? Tankober Pasariro, Sinjang Kemben Tantinole, lajengipun sineng lambang demi Maulana Ngali Samsudin Sang Ayogi, tekan zaman Kolobendu.
Ing Semarang Tembaya, Komoden Samyo Mawurwe. Sasmitani lambang kang kocap buniko. Kalau diterjemahkan secara bebas, tak sempat mengurusi badan. Repot dengan pakaian atau kembet yang tak kunjung selesai. Selanjutnya pada lambang tersebut, bahwa Maulana Ali Syamsuddin menjelaskan datangnya zaman kala bendu di Semarang Tembayat. Ini apakah yang dimaksud ini adalah suatu tempat atau sekedar perlambang? Kita belum tahu tafsir secara khusus. Kemudian maka mari sama-sama kalian ketahui tanda-tandanya yang disebutkan berikut ini. Seperti itu kalau diterjemahkan lalu. Dini pajeki wong desa, Aceh warnani rosami. Lawan pajak mundak, mundak yen panen. Datan maregi, wuwo sudu ing bumi. Wong dursilo soyon darung Aceh dadi durjana. Wong geda teteng jahil, mundak tahun, mundak bila hening projo. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau diterjemahkan secara bebas, kurang lebih, yaitu ketika pajak orang desa rakyat, maksudnya banyak macamnya. Ditambah lagi, pajaknya selalu naik jika panen tidak mengenyangkan. Mungkin maksudnya, hasil bumi yang seharusnya bisa diproduksi tidak bisa mencukupi, sehingga mesti impor-impor juga. Lalu seakan berkurang ditelan bumi ini. Maksudnya apa? Karena dikorup atau salah pengelolaan lanjut. Orang jahat semakin merajalela, banyak yang jadi pengkhianat, orang besar atau pejabat. Hatinya jahil atau bodoh. Mungkin yang disebut adalah hatinya bukan otaknya. Jadi bodoh secara moral, akhlak dan spiritual. Lalu yang terakhir, semakin tahun semakin kacau pemerintahan. Kurang lebih seperti itu kalau diterjemahkan kemudian. Kungkum LN Yudugoro, Panora kang labati salim-salim kang perintah. Aretupat rapping adil kang, benar-benar kontit kang, bandel-bandel pantulus kang, lurus-lurus rampas setan. Mindo Wahyu Sami, Aceh lalip rang Gusti Mewah. Wong tua kurang lebih seperti itu. Kalau diterjemahkan secara bebas, hukum dan aturan negara tidak ada yang konsisten. Silih berganti, yang memerintah jauh dari norma atau nilai keadilan. Yang benar jadi terdakwa, yang bejat-bejat bebas, yang lurus-lurus tersingkir. Setan dan wahyu bercampur aduk. Mungkin inilah keselarasan yang unik di zaman ini. Setan bisa menjelma jadi ulama, juga sebaliknya, banyak yang lupa kepada Tuhan. Orang tua kurang lebih seperti itu kalau diterjemahkan. Kemudian ilang kawirangan nitya. Wiwit perang, tano ngabari. Muli onolamat negoro rengkong. Aceh goro-goro, udan salah mengsopati Aceh lindu langgrahono. Derajat salim-salim, pepati tanpa aji. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau diterjemahkan secara bebas, hilang rasa malu kaum perempuan. Mulai ada perang secara tersembunyi. Lalu ada tanda-tanda negara pecah. Banyak huru hara. Hujan salah musim. Banyak gempa dan gerhana datangnya silih berganti. Nyawa tak ada harganya. Kurang lebih seperti itu. Dan di bagian selanjutnya masih banyak diceritakan mengenai tanda-tanda zaman Eden ini. Yang kalau disebutkan semuanya akan menyita banyak waktu, yang pasti dari mulai penyimpangan moral, rusaknya kehidupan rumah tangga, sampai kacaunya aturan hukum masyarakat dan negara. Ada digambarkan di jangka ini juga tanda-tanda alam, kemajuan teknologi, seperti informasi dan transportasi, perilaku menyimpang pria atau wanita modern, dan sebagainya. Selanjutnya menurut Jangka Jayabaya, setelah zaman kerusakan dan ketidakadilan atau kesaliman ini berakhir, maka akan berganti dengan zaman penuh kebaikan dan kegembiraan, atau disebut juga dengan zaman Kalasuba, yang dipimpin oleh seorang yang suci dan mulia. Menariknya jika pada zaman-zaman sebelumnya, skala kekuasaan pemimpinannya hanya sebatas lokal saja. Di zaman Kalasuba ini, skala kepemimpinannya adalah sejagat, atau dunia secara keseluruhan atau global. Jangkanya sebagai berikut. Deneng besuk Mulyono, tekan kang tunjung putih semun, budak kesungsan. Bumi Mekah, dinyo lahir. Iko kang ratoni jagat kabeh engkang menjuluk ratu amisan. Sirap musibah ting bumi. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau diterjemahkan secara bebas, kemudian kelak akan ada datangnya si tunjung putih semun, budak kesungsang di tanah Mekah. Dia lahir. Itulah dan menjadi raja bagi dunia seluruhnya. Bergelar Ratu Amisan, reda semua musibah di bumi.
kurang lebih seperti itu. Dari alur cerita cengkeh ini, terlihat mulai ada kesamaan dengan petikan hadis tentang Imam Mahdi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan kepada Imam Ali tentang imam-imam sepeninggalan beliau, sampai pada imam yang paling akhir, yaitu Imam Mahdi. Kemudian Al-Qaim, sang penegak keadilan, dia adalah keturunan Husain. Namanya seperti namaku, wajahnya yang paling mirip denganku. Dan dia akan memenuhi dunia dengan keadilan, setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Al-Bihar 37:355 juga. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi adalah dari keturunanku. Dia memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Ia akan berkuasa selama 7 tahun. Dalam Bihar Al-Anmar 51:102 dijelaskan bahwa lambang zaman adalah datangnya Tunjung Putih Semut budak Kasungsan. Apa maknanya? Tafsiran yang umum di masyarakat, sebagaimana zaman kala bendu, itu adalah sosok pemimpinnya juga, yaitu hati yang putih, namun masih tersembunyi. Masyarakat lebih mengenalinya sebagai Satrio Piningit, atau menurut Rongga Warcito, ia adalah Satrio Pinanggito Sinisia, wahyu pemimpin yang tersembunyi, merupakan pasangan dari kitab suci atau wahyu. Kepercayaan ini lagi-lagi sesuai dengan pemahaman sebagai umat Islam, yaitu bahwa Imam Mahdi sebenarnya sudah lahir di tahun 255 atau 869 Masehi. Beliau adalah imam ke-12 dari silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa hidupnya, Imam Mahdi telah mengalami masa gaib atau tersembunyi sebanyak 2 kali. Gaib yang pertama terjadi pada tahun 265 atau 879 Masehi. Bisa disebut dengan gaib as-sugro atau gaib kecil. Gaib yang kedua disebut gaib al-kubro atau gaib panjang, yang dimulai pada tahun 329 Hijriah atau 941 Masehi. Sampai suatu saatnya nanti atas kehendak Allah, beliau akan hadir memimpin dunia ini. Jadi sejatinya, saat ini, beliau masih hidup dan berbaur berinteraksi dengan umat, namun seolah-olah tersembunyi atau piningit. Orang Jawa bilang, menurut riwayat ini, Imam Mahdi akan muncul di Mekah, yaitu di antara Rukun dan Makom Ibrahim. Begitu pula di Jangka Jayabaya. Dengan jelas pula disebutkan bahwa lahirnya atau munculnya sang pemimpin zaman kala subuh ini adalah di bumi Mekah, sedangkan tempat kelahiran atau asal Imam Mahdi menurut sejarah adalah di Samaru. Di bait lain di Jangka ini, sang pemimpin tersebut juga bergelar Asmoro Kingkien. Ini tertulis, Anjenengaken Sang Ratu Asmoro Kingkien, Bagus Maksih Taruno. Kalau diartikan, kurang lebih dinamakan Sang Raja Asmoro Kingkien. Tampan dan masih muda, seperti itu. Adakah kesesuaian antara Samaru dan Asmara juga, tampan dan masih muda, sepertinya mengisyaratkan saat di mana beliau masih remaja sebelum gaib. Satu lagi setelah kita cocokkan dengan hadis seputar tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi lambang zaman kalau subuh ini, sepertinya juga lebih mendekati pada gejala alam, yaitu munculnya komet. Sebab terjemahan dari bait itu adalah seroja putih, berbentuk pudak menyilat. Pudak artinya pandan. Jika Anda belum tahu, pandan itu adalah sejenis tanaman yang berbau harum, dengan bentuk daun yang lebar pada pangkalnya. Dan makin ke ujung, semakin meruncing. Jika dilihat satu rumpun seolah seperti air mancur, mirip seperti bentuk sebuah komet. Jadi makna lambang itu bisa ditafsirkan sebagai bintang putih, berbentuk pandan yang melintang atau komet. Kemudian simak hadis berikut. Naim bin Hamad meriwayatkan dari Walid. Ia berkata, Ja'far al-Shadiq radhiyallahu anhu mengatakan kepadaku, sebelum kedatangan Imam Mahdi, akan muncul bintang berekor dari arah timur yang akan menerangi penduduk bumi, dan cahayanya bagaikan bulan purnama. Dalam Al-Fitan bab 7:1 juga, Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah di atas mimbar Kufah. Khotbah tersebut dikenal dengan nama khotbah mutiara. Dalam khotbah tersebut, Ali menyebutkan tanda-tanda kedatangan Mahdi. Beliau berkata, dan setelah itu akan muncul seorang penegak kebenaran. Pancaran wajahnya bagaikan cahaya purnama di antara planet lain. Tanda-tanda kedatangannya ada 10 tanda. Pertama adalah munculnya bintang berekor atau komet Al-Bihar 36:355. Sekali lagi, ada kesamaan kepercayaan yang tersirat Jayabaya dengan ajaran Islam.
Hal ini dengan jelas membuktikan bahwa agama Islam sebenarnya dengan tangan terbuka telah dianut, setidaknya diterima oleh masyarakat Jawa sejak abad 12 Masehi, walau mungkin belum secara utuh. Bahkan rajanya yang terkenal, yakni Prabu Jayabaya sendiri yang merintisnya. Sampai saat ini pun, Jangka Jayabaya masih dipercaya kebenarannya oleh sebagian bangsa Indonesia, bahkan kalangan elit pemburu kekuasaan di negeri ini. Selanjutnya, bagaimanakah menurut Jangka Jayabaya tentang sosok Imam Mahdi atau Satria Piningit? Siapakah dia sebenarnya? Di mana dia tinggal saat ini? Bagaimana bentuk atau ciri-ciri pemerintahannya?